Kini saatnya saya Tia Anissa mengantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 31 dari 42 penumpang kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar ditemukan selamat. Disambut tradisi Angaru, sejumlah raja tiba di lokasi pengukuhan pengurus kerukunan keluarga besar di Kabupaten Pinrang. 15 tahun terakhir jembatan di Dusun Sarong, Kabupaten Tanah Toraja tak pernah diperbaiki pemerintah. Kita ke informasi pertama. Sebanyak 4 penumpang kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam kembali ditemukan warga di perairan Pulau Pamantauang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep. Mereka lalu diangkut menggunakan KRI Hasanuddin menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Inilah 4 korban penumpang kapal motor ladang Pertiwi yang ditemukan oleh kapal kargo yang melintas di perairan Pulau Pamantauang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep hari Minggu kemarin. 4 korban dalam kondisi selamat langsung diserahkan ke KRI Hasanuddin untuk selanjutnya dibawa ke Kota Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Posko operasi SAR yang berada di Pelabuhan Pautere juga telah disiagakan tim identifikasi korban bencana. Sementara itu, manifest penumpang KM Ladang Pertiwi diperkirakan berjumlah 42 orang. KRI Hasanuddin, KRI Hasanuddin mengambil dari kapal kargo 4 orang ini dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke Kota Baru untuk dievakuasi. Ya, belum ada ditemukan korban meninggal. 4 orang ini ditemukan tepatnya di perairan mana? Ya, di sekitar kejadian. Kejadian dekat kapal kargo. Sebelumnya kapal dengan 42 penumpang itu telah bertolak dari Pelabuhan Rakyat Pautere, Makassar menuju Pulau Kalmas, Pangkajene. Diduga penyebab peristiwa ini karena kapal kehabisan bahan bakar minyak disertai cuaca buruk di sekitar perairan Selat Makassar. Pencarian juga diperluas dari tempat kejadian awal, yakni perairan Pulau Pamantauang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep, melibatkan helikopter milik TNI Angkatan Udara serta 4 kapal milik Basarnas Sulawesi Selatan, Angkatan Laut, dan Polair. Tim SAR juga telah memastikan dalam proses operasi SAR selama 2 hari dengan didukung pencarian udara, tidak menemukan serpihan atau tanda-tanda kapal hancur akibat hantaman gelombang laut. Andi Muhammad Sardi dan Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ke-10 korban kapal ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar pada 26 Mei 2022 telah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep. Mereka akhirnya dipertemukan dengan keluarganya. Tangis haru keluarga korban pun pecah menyambut mereka yang selamat dari maut. Setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep, 10 korban ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar dibawa ke posko penampungan dan aduan yang ada di Kabupaten Pangkep. Tangis haru lalu menyelimuti pertemuan keluarga dengan para korban yang berhasil selamat dari maut. Kondisi para korban juga perlahan mulai membaik setelah tim medis Kabupaten Pangkep melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Ke-10 korban itu terdiri dari 3 wanita dewasa dan 6 pria serta 1 remaja wanita berusia 14 tahun. Salah satu korban yang selamat mengaku telah terombang-ambing di tengah laut selama hampir 24 jam dengan hanya menggunakan jeriken dan juga papan triplex. Bahkan sempat terjadi badai saat mereka bertahan hidup di atas triplex. Bisa selamat itu waktu kapal sudah mau tenggelam, saya dengan adik dan ibu saya suruh memang loncat duluan. Jadi setelah itu mereka agak jauh, saya khawatir saya tidak terlalu gapo mereka nantinya, jadi saya loncat juga. Saya berusaha berenang cari triplex, kemudian saya ambil itu jergen, saya ikat di triplex itu. Di triplex itu yang dipakai ibu sama adik untuk mengapung selama jam 12 siang itu sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, satu malaman berarti ya? Satu malam Pak ya? Satu malam lebih, karena pas jam 8 kita ditemukan oleh takbot. Yang dari dari Bonate menuju ke Morowali. Kondisi sebelum tenggelam itu gimana? Kapalnya memang mati mesin atau gimana Pak? Mati mesin, berapa lama Pak sebelum akhirnya tenggelam? Sekitar setengah jam lah.
Setelah pendataan, ke-10 korban lalu dibawa menuju Kabupaten Pangkep dan langsung mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep. Yang sekarang kami sudah terima di tempat ini itu 10, ya, 4 perempuan dan 6 laki, ya. Terus yang sebagian ini masih ada di Banjarmasin. Banjarmasin itu berjumlah 7 orang. Jenis kelamin kami belum tahu pasti berapa orang. Kalau Di Kendari katanya ada juga, Pak? bukan di Kendari, saya belum tahu ya. Banjarmasin. Ya, memang awal dari Kendari, tetapi rupanya ada di mana di Banjarmasin. Banjarmasin ada. Yang jadi persoalan karena rupanya dari 7 orang itu ada warga Makassar 3 orang. Ya. Sebelumnya, KM Ladang Pertiwi 02 dilaporkan karam di perairan sebelah barat Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep pada 26 Mei lalu. Kapal kayu itu mengalami mati mesin karena kehabisan bahan bakar dan dihantam ombak besar hingga tenggelam di lokasi yang berjarak 120 nautical mile dari pelabuhan Pautere, Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sebanyak 31 dari 42 penumpang kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar ditemukan selamat. Sementara 11 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Pencarian hari ketiga korban kapal motor Ladang Pertiwi 02 yang tenggelam di perairan Makassar terus dilakukan tim SAR gabungan. Data korban selamat hingga 30 Mei kemarin berjumlah 31 orang. Pencarian selanjutnya akan difokuskan di perairan Makassar berdekatan dengan Pulau Pamantauang, Kabupaten Pangkep untuk mencari 11 korban lainnya. Sementara di posko induk pencarian Badan SAR Nasional di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar, juga telah didirikan posko tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Sejauh ini belum ditemukan korban meninggal dalam pencarian korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi 02. Sudah banyak keluarganya yang datang ke sini, Pak. Baik yang sudah ditemukan ataupun melaporkan masih mencari data atas nama keluarganya, Pak. Sudah banyak yang datang kemarin. Terus berapa jumlah yang sekarang dicari? Kalau yang sekarang dari data itu, Pak, dari data 42, data 42, data terakhir setelah penemuan kami sudah menemukan sekitar 31 ya dengan data yang sudah masuk. Banjir yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Pinrang membuat sebagian besar warga tidak bisa memasak untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dapur umum pun didirikan di Kecamatan Watang Sawito untuk memenuhi kebutuhan makan bagi para korban banjir. Korban banjir di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang mengantre untuk mendapatkan bantuan makanan dari dapur umum. Dapur umum didirikan Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial untuk membantu kebutuhan makanan korban banjir yang ada di kecamatan tersebut. Korban banjir Neni Nurhayati mengatakan sejak rumah mereka terendam banjir Kamis malam, warga tidak bisa memasak untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Dapurnya juga terendam. Bagaimana cara masaknya, Bu? Ya, begitulah. Tadi itu seharian sampai setengah jam berapa kita libur dulu makan. Oh, libur makan, Bu. Libur makan. Nah, ada katanya ada di depan itu dapur umum, tapi belum sempat ke sana ini karena. Oh, jadi kita karena ini berharap dari sana saja bunuhnya ya, bantu makanan. Iya, begitu sudah. Ini orang teman-teman sudah tanya-tanya mana ini nantinya. Nah, mungkin kita mau ke sana saja kah atau apa bagaimana? Nanti sudah baru kita ke sana. Sementara sejumlah rumah yang terendam banjir terlihat kosong karena penghuninya mengungsi ke tempat kerabatnya yang tidak tergenang banjir. Namun ada sejumlah warga yang masih enggan mengungsi karena khawatir hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Pinrang sehingga barang-barang yang ada di dalam rumah terbawa air. Korban banjir Uta mengaku tidak mengungsi karena menjaga barang berharga mereka jangan sampai hanyut saat hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Pinrang, sehingga untuk makanan berharap dari pihak dapur umum. Tergantung dari dapur umum nanti tuh. Oh, berharap dari sana tuh. Ya, begitu. Karena tidak bisa lagi masak. Tidak bisa masak, pesawat. Tidak bisa terendam di dalam itu. Iya. Jadi semua keluarga berharap saja di situ, Pak. Iya. Bisa juga nanti kalau masa baraka kalau anu toh. Iya. Seumpama naik lagi nanti
Kadang biasa tahun lalu kan biasa juga ada 1 minggu begitu lama kan. Iya. Dapur Umum Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial telah melayani ratusan warga yang terdampak banjir akibat hujan deras. Masyarakat yang terdampak banjir, khususnya yang tidak bisa masak di rumahnya, kami cover dan kami distribusikan untuk menutupi sekedar memberikan bantuan dalam segi makanan yang berbentuk bungkusan. Jadi seperti yang di belakang ini kita masih mendistribusikan makanan untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini sampai kapan anunya? Untuk sementara petunjuk dari Pak Kadis yang diberikan langsung oleh Pak Bupati, kami standby sesuai dengan arahan. Dampak hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pindrang sejak Kamis petang hingga Jumat pagi membuat ratusan rumah di Kecamatan Watang Sawito terendam. Meski demikian, air di permukiman yang terendam banjir mulai surut dan saat ini ketinggian air berkisar 30 cm yang sebelumnya mencapai 1 meter. Warga berharap hujan deras tidak lagi mengguyur bumi Lansinrang Pindrang sehingga banjir segera surut. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang.